Halo teman-teman, kembali lagi bersama Napit di channel Joshua Napit. Hari ini Napit lagi riding. Menunya si RTC Goes to the West. Jadi kita bakal jalan-jalan ke daerah Surabaya Barat, yaitu tepatnya Citraland teman-teman. Seperti kalian bisa lihat, kita udah masuk ke dalam pintu masuk Citraland. Jadi menunya hari ini ada 2 kali Embassy Loop dan 2 kali Embassy Loop dan 3 kali UC Loop teman-teman. Sekarang kita sedang menuju ke Embassy Loop dulu ya teman-teman. Video kali ini bakalan sedikit panjang karena Napit mengurangi part-part yang Napit potong, jadi biar kalian lebih full lagi ngelihatnya, lebih puas dan yang pasti lebih happy lagi. Mungkin jadi lebih terinspirasi atau mungkin jadi tertarik untuk join ke kami di Ride to Cramps CC. Langsung follow aja Instagramnya, ada di description di bawah. Di depan Napit ada Kobe Beto dengan Specialized Tarmac SL6-nya. Di kanannya ada adiknya yaitu Hansel dengan S5 kurang 3. Kalian bisa follow Instagramnya juga. Di depan kanan ada Koko Andre, kirinya seperti biasa mekanik andalan plus tukang tarik Jeffrey Suchan. Hari ini seperti biasa ya, kalau traffic itu nggak terlalu pengaruh di UC atau di Citraland karena memang ini sebuah perumahan yang cukup besar gitu lahannya teman-teman. Jadi enak, sejuk, banyak hijau-hijau ya, berbeda dengan situasi morning loop di Aloha bahkan Perak yang terkenal dengan truk-truk yang sangat besar itu teman-teman. Keunikan di trek yang kali ini itu ada tanjakan-tanjakan ya teman-teman. Jadi nggak murni flat aja kayak di Aloha ataupun Pasra Loop. 2 lap. Di Citraland ini cenderung ada tanjakan dan turunannya teman-teman. Gimana tanjakannya? Tidak terlalu curam, ya kurang lebih paling maksimal ada di 5% sih kalau Napit perhatikan. Saksikan aja terus. Oke, ini kita udah mulai start di Embassy Loop teman-teman. Kita masih 2 baris. Di belakang Napit kurang lebih ada banyak, kurang lebih 6 atau 8 orangan lagi. Ada yang pakai road bike juga pastinya, ada yang pakai MTB bahkan. Campur-campur banget tapi seru-seru. Yang pasti kita start bareng, finish bareng, dan lupa foto bareng juga. Ini tanda tanjakannya di 2-3% teman-teman. Habis itu ada turunan. Ini nunduk dikit aja langsung naik 42 ya. Emang seru banget kalau turunan itu. Kita harus tetap berhati-hati karena di Citraland ini terutama Embassy Loop banyak persimpangan-persimpangan yang karena memang perumahannya basicnya sepi, jadi banyak kendaraan yang langsung lewat-lewat atau masuk aja teman-teman. Jadi kalian harus benar-benar hati-hati. Embassy Loop ini putar balikan satu lagi ada di ujungnya, mungkin bisa dibilang ya
hitungan setengah lapnya ada di pasar modern teman-teman, di kota Surabaya, yang pasti di Citraland lah. Nanti Kak Napit bakalan tunjukin. Seperti biasa, sebagus-bagusnya kota Surabaya, kayaknya jalan loop yang aspalnya paling bagus ya cuman di Grand Island teman-teman. Di luar itu nggak ada yang bagus. Surabaya emang paling kacau. Gak adil nih. Awas turunannya. Putar-putar. Oke, di kiri kita itu tadi pasar modern teman-teman. Sekarang kita mau kembali lagi ke start dari MC Loop. Ini masih putaran pertama ya teman-teman. Ini kita mulai ke tanjakan. Di sini sampai 4 atau 5%-an teman-teman. Oke, ternyata 4% aja. Terus kembali rata. Nanti nanjak lagi. Ya gitu tuh teman-teman kalau di MC Loop. RC-nya seperti biasa, Koko Anak Kemarin dan Jeffrey Suchan. Jangan lupa juga, walaupun kalian kuat atau tidak haus, tetap harus minum teman-teman, karena memang kita berolahraga, terutama bersepeda ini cukup membuang banyak sekali cairan. Jadi untuk menghindari terjadinya dehidrasi, kalian harus minum. Karena kurang air putih kayaknya kurang bagus juga, kurang minum, kurang bagus sih intinya. Boleh minum. Seperti yang udah dibilang sama Mas Asep Visio kemarin, kalau kalian tonton di channel Garasi RTC Bike, latihan yang baik itu adalah latihan yang pas porsinya. Jadi tidak terlalu nge-push, tapi juga nggak terlalu ringan juga buat kita. Jadi harus yang porsinya pas. Seperti yang bisa kalian lihat, Napit selalu memilih jalan sedikit kiri ke kanan karena milih banget jalan-jalan yang agak ya setidaknya lebih halus lah dibanding jalan yang lain, karena memang trek di sini ini terutama di Surabaya ya jalannya sangat kurang bagus sih teman-teman. Oke, seperti yang kalian bisa lihat ini masih menanjak, speednya juga
lumayan nggak pelan menurut Napit ya, yang bukan atlet ini. Lima persen sampai 30 speednya, gila. Oke, kita percepat teman-teman sampai ke pasar modern lagi. Ini sudah lap kedua. Setelah ini kita berhenti dulu, nanti di Superindo langsung lanjut lagi ke UC Loop teman-teman. Saksikan terus. Oh iya bener. Tapi ada efek positifnya Chan. Apa? Iya. Lompat atau maksudnya? Ya seperti biasa teman-teman, selain serunya berpeloton itu, kita menjadi pecah anginnya, alias kita jadi jauh lebih ringan guysnya. Seru juga ketemu yang lain, saling bercanda, saling ejek-ejekan. Tapi ya antar teman, ya kalian tahu lah rasanya se-happy apa berpeloton itu. Hah? Apa? Nah ini seperti yang kalian bisa lihat, ini dia Anjay. memang mekanik andalan RTC. Cek. Tarik kan? Kiri ya? Awas. Oke teman-teman, itu tadi udah selesai di Embassy Loop-nya. Sekarang kita lagi ngelanjutin ke UC Loop teman-teman. Waktu itu sempat ada kriterium di sini, seru banget, Tahu loh, trek kayak apa? yang diadain oleh Coach J. Tapi inilah tracknya. Tapi sih pertama kali first timer nyobain UC Loop ya hari ini. Masuk. Foto, siap foto. Ya di kanan Napit ada Hansel, di kiri Napit ada Ko Michael, kita biasa posisi lap pertama cari foto-foto dulu biar seru, biar ada kenang-kenangan. Lap kedua baru kita lanjut sesuai brosur sampai finish. Jadi sebenarnya kalian udah, walaupun kalian belum pernah ikut ya sama Ride to Krems, cuman kalian udah tau lah pola-polanya. Di setiap loop kita lap-lap pertama akan bener-bener cari foto yang bagus. Selanjutnya baru kita kembali ke brosur teman-teman. Karena percuma kalau kenceng-kenceng aja tapi nggak ada diabadikan kan sayang ya. Karena kebersamaan itu salah satu hal yang paling utama saat bersepeda. Seru gitu kalau kelihatan rame, fotonya panjang, asik. Ini lap-lap pertama Napit nyobain. Hal yang Napit rasain pertama, cukup banyak belokan, tikungan-tikungan yang high speed dalam tanda kutip, jadi kayak nggak perlu ngerem gitu teman-teman. Jadi Napit masih agak shock dan kaget, kok bisa sampai gitu ya. Ada belokan-belokan yang cukup tajam. Seperti yang pertama, belokan di depan ini bisa dibilang kalau disentul kayak es kecil. Ke kiri, Wah, anjing gak mau ngandek ya. ke kanan, Seru juga ini. dan ke kiri lagi. Gila, nggak S sih, ini lebih dari S ini. W, ya itu dong. Seru banget. Karena jalurnya
terhitung cukup kecil sih teman-teman. Jadi kita mencoba untuk jadi satu line aja. Tapi nanti kalau ada fotografer sih langsung jadi 2 line lagi. Halo. Regroup. Oke, sekarang kita sudah ketemu beberapa fotografer tadi dan kita lanjut sesuai dengan brosur teman-teman. Belum kok. Kembali ke 2 baris karena kita melihat cukup sepi dan bisa kita pakai 2 baris. Hari ini full RC-nya nggak gantian, yaitu Jeffrey Suchan dan Koko anak kemarin terus mantap. Masuk lagi ke S, cakep. Anjay. Jujur Napit seneng banget di situ. Udah berasa kayak pembalap MotoGP. Seperti yang kalian bisa lihat, banyak banget teman-teman belokan di UZ Loop ini. Jadi ya benar-benar harus waspada. Juga infonya sih banyak kerikil, jadi amit-amit kalian bisa juga low side sih di UZ Loop ini. Jadi benar-benar harus hati-hati teman-teman ya. Apalagi buat first timer kayak Napit yang belum pernah, bahkan nggak tahu di mana spot-spotnya yang cukup harus diwaspadai. Jadi Napit harus bener-bener konsentrasi penuh teman-teman. Bayangin, di saat kalian harus konsentrasi tapi kalian juga menahan capek, itu berat banget. Oke, ternyata gantian teman-teman. Ada Ko Bebeto yang gantiin Suchan di depan. Yang terdengar hanyalah angin-angin sih teman-teman. Di sini tuh angin, nggak kayak di Basra ya, banyak banget mobil, klakson apa segala macam. Ya itu salah satu keunikannya. Jadi kalau kalian pengen bersepeda dengan tenang, menikmati alam, kayaknya UZ Loop bisa jadi pilihan yang cocok buat kalian. Tapi kalau untuk cari trek yang lurus banget, kayaknya Aloha masih jadi pilihan nomor 1 sih. Ternyata sekarang Napit gantian, Napit yang narik di depan bareng kawan kemarin. Tapi jujur ini berat banget teman-teman. Jadi Napit nggak bertahan lama di sini. Oke, Bos. Mulai nggak bisa dengar. Nggak fokus kok.
sekarang bahkan sudah mulai keluar di atas brosur. Ya seperti biasa. Kita di 40 up kilometer per jam. Seperti yang kalian bisa lihat di kanan. 41, 40, tapi kayaknya kita kurangin juga. 39, 36. Banyak juga cyclist lain yang bersepeda di UZ Loop ini, teman-teman. Seperti yang kalian bisa lihat ada di kanan kita ini. Sepedanya juga keren-keren. Brompton. Yes, itu ada salah satu owner ya yang pakai Brompton. Pakai Brompton. Tapi nama Instagramnya kalau nggak salah Brompton. Ada BROMPTOON. Keren banget sepedanya, juga ada mobil Fiatnya keren. Dan dia pakai trek yang Madon Segafredo yang warna merah gitu, kayak keren banget sih pokoknya. Kalau nggak salah Project One. Yang pasti itu oke banget teman-teman. Di saat ini yang di belakang kita alias peloton kita di belakang udah mulai copot-copot teman-teman. Jadi kayaknya kita mulai menyesuaikan dengan kemampuan kaki bertiga ini. Ya seperti biasa, Napit pasti paling lemah. Jadi Napit di paling belakang aja. Kita ngikut aja lah. Kita percaya pada RC-nya. Hari udah mulai terang banget, udah cukup siang teman-teman. Kurang lebih ini jam 6.40-an. Udah mulai terik banget. Kalau Napit sendiri sih lebih suka start pagian banget, gelap sekalian. Terus finishnya juga pagi banget, jadi lebih seger. Pulangnya tuh nggak kena terik, nggak kena terik matahari. Itu kayak sepedaan paling the best menurut Napit sih. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Sepedahan waktunya yang paling tepat buat kalian tuh jam berapa sih? Kalau Napit di Surabaya mungkin jam-jam 5.20 deh, itu maksimal udah harus on the way start loopnya. Kalian bisa lihat teman-teman, speednya 45. Bener-bener kacau ini kalau udah bertiga doang. Nah, Napit udah mulai copot-copot. Kalian lihat udah ada cukup jarak yang ada di antara Napit dan Suchan. Kalau Suchan sih nempel terus. Oke, ini udah last lap kita, udah lap ketiga. Habis ini kita mau berhenti untuk foto-foto bareng peloton. Oke teman-teman, itu dia ride hari ini.
garasi RTC Bike goes to the west. Seru banget, jalannya naik turun, unexpected banget buat Napit yang first timer kesini. Seru pokoknya. Average-nya Napit munculin deh. Itu terima kasih buat kalian yang sudah menonton. See you on the next video. Bye bye.